Selamat berjumpa kembali sahabat Papi. Kali ini Papi akan menjelaskan tutorial cara mengawetkan kayu secara tradisional sehingga kayu yang kita gunakan untuk pembangunan rumah akan bertahan sampai ratusan tahun meskipun kayu itu tidak kayu yang istimewa. Nah, perhatikan, kayu yang Papi awetkan ini adalah jenis kayu albasia. Kemudian kayu sengon laut. Nah, kayu ini Papi benamkan ke dalam air. Nah, konsep ini Papi terapkan dari pengawetan kayu yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Sahabat Papi, nenek moyang kita dulu membangun rumah itu dengan cara mengawetkan secara tradisional. Bagaimana, Pak Pi? Ternyata nenek moyang kita itu dulu mengawetkan kayu dengan cara membenamkan di dalam lumpur sawah. Dengan cara membenamkan di dalam lumpur sawah. Ternyata buktinya luar biasa. Misalkan rumah dari warisan ayah saya yang diperoleh dari mbah saya, berarti 2 keturunan, itu sekitar umur ratusan tahun, ternyata kayunya belum rusak, masih bisa digunakan. Nah, ternyata testimoninya kayu itu diawetkan dengan cara membenamkan di dalam lumpur sawah. Ada juga yang dibenamkan di dalam air sungai. Sahabat Papi, karena di daerah perkotaan seperti di tempat Papi ini sudah tidak ada sawah. Andai kata ada sawah digunakan untuk membenamkan kayu, pemilik sawah tidak boleh. Maka Papi memodifikasi pengawetan kayu tradisional ini dengan cara membuat kolam dari terpal. Dan ini tidak butuh tempat yang luas, karena disesuaikan dengan kayu. Kayu yang biasa kita potong, yang lumrah itu biasanya 4 meter. Maka cukup membuat kolam sepanjang 4 meter lebih 50 cm. Lebarnya disesuaikan dengan kayu yang akan kita benamkan. Sahabat Papi, nah ternyata kualitasnya sama dengan yang dibenamkan di dalam sawah. Justru lebih baik yang menggunakan terpal ini. Mengapa demikian? Airnya tidak mengalir dan langsung memberikan bau yang tidak sedap, sehingga kayu akan lebih kuat, lebih baik, dan lebih tahan oleh hama serangga. Sahabat Papi, namun Papi kali ini dengan cara memodifikasi yang lain. 1. Untuk memperkuat kayu yang sudah Papi benamkan ini, Papi tambahkan, ya, karena ini 3 meter kali 5 meter, panjangnya 5 meter, lebarnya adalah 3 meter. Maka Papi gunakan campuran pupuk urea, ya, sebanyak 5 kilo. 5 kilo. Nah, ini testimoninya para pendahulu kita bahwa dengan menambahkan pupuk urea ke dalam kayu yang dibenamkan dalam air akan menambahkan kepadatan kayu. Nah, nanti kita buktikan karena kayu ini sudah Papi rendam selama 7 bulan. Jadi hari ini Papi akan mengeluarkan kayu, mengambil kayu dari kolam ini untuk Papi siapkan untuk pembangunan rumah. Nah, kemudian sahabat Papi, air yang Papi siapkan ini, ya, setelah kayu tertata kemudian air dimasukkan ke dalam kolam, Papi tambahkan dengan sisa pencucian baju, biasanya sabun dan lain sebagainya, itu Papi masukkan di dalam kolam ini.
dengan harapan menambah racun yang ada di dalam kayu yang diperoleh dari air yang ada di kolam itu. Dengan harapan, dan ini sudah terbukti di pembangunan rumah saya yang pertama, rumah itu sudah berusia 20 tahun tetapi belum ada tanda-tanda dimakan oleh serangga. Nah, ini untuk yang berkali-kali Pak Pi lakukan, karena setiap Pak Pi mempunyai kayu yang berkualitas kurang baik, akan Pak Pi benamkan dengan hal yang sama. Ternyata kualitasnya jempol. Nah, mengapa Pak Pi lakukan demikian? Karena sahabat Pak Pi, rumah yang akan kita tempati atau bangunan yang akan kita tempati itu kan pengennya awet, tahan lama, dan sering kita gunakan. Maka kalau bisa sahabat Pak Pi, gunakan cara ini, karena melakukan ini cukup 7 bulan tetapi penggunaan bisa sampai ratusan tahun. Untungnya luar biasa. Coba kalau tidak diawetkan ini paling-paling 5 tahun sampai 7 tahun sudah rusak semua. Apalagi kalau memotongnya kayu tidak tepat pada musimnya, maka akan secepat itu pula kayu akan dimakan serangga. Sahabat Pak Pi, sebetulnya masih banyak hal yang ingin Pak Pi sampaikan, tetapi kali ini yang jelas akan membongkar kayu yang sudah Pak Pi benam selama 7 bulan. Ikuti terus bagaimana kayu nanti hasil dari pembenaman di dalam air. Kalau dalam bahasa Jawa, kayune dikum. Dikum itu berarti pengawetan kayu dengan cara membenamkan kayu ke dalam lumpur atau ke dalam air dengan waktu yang cukup lama. Biasanya orang pedesaan itu membenamkan ke dalam lumpur selama sak pendak. Sak pendak itu berarti dari tanggal 1 Januari tahun ini sampai Januari berikutnya, 1 pendak atau 1 tahun. Itu hasilnya luar biasa. Nah, karena ini dalam kolam cukup 7 bulan, bahkan 3 bulan pun bisa. Nah, dengan campuran tadi ada dencis, racun, kemudian sisa cucian pakaian, baju dan lain sebagainya, kemudian ditambah pupuk urea. Nah, itu adalah gambar kolamnya. Gambar kolamnya, gambar airnya sudah sangat pekat sekali, ya. Nah, dari kolam ini sudah nampak sekali bahwa airnya sudah pekat dan siap untuk dikeluarkan kayu yang ada di kolam ini. Karena menurut Pak Pi, kayu ini sudah cukup dan siap untuk digunakan. Yuk kita ikuti. Batu ini akan Pak Pi ambil. Nah, akan Pak Pi ambil, akan Pak Pi keluarkan. Ya. Sehingga kayu bisa diambil. Batu ini Pak Pi gunakan agar kayu tidak mengapung. Ini kayu sudah bisa siap diambil. Kayu itu yang Pak Pi susun ini, Pak Pi rakit, Pak Pi ikat, Pak Pi kaitkan satu dengan yang lain dengan menggunakan ini lonjoran kayu yang mengikatkan satu rangkaian ini, sehingga kalau batu diletakkan di sini atau tempat lain, yang lainnya ikut terkait, sehingga kayu tidak akan mudah tenggelam dan semuanya akan menjadi satu ikatan. Yang Pak Pi gunakan untuk mengikat ini adalah kayu-kayu yang sudah tidak bisa digunakan, atau katakanlah afkiran kayu yang tidak akan digunakan untuk pembangunan. Nah, itu yang Pak Pi gunakan.
Jadi sangat praktis sekali untuk mengikat kayu ini. Papi gunakan dengan kayu-kayu afkiran. Nah seperti ini. Nah ini papi paku, maka ketika mengambil harus diambil. Nah ini akan papi ambil. Nah ini papi ikat dengan paku sehingga akan menjadi ikatan yang kuat. Nah ini. Nah ini sudah bisa diambil. Nah ini yang menindi sudah papi ambil semua, tinggal sekarang mengeluarkan kayu yang sudah siap dikeluarkan dari kolam ini ya. Ini sudah menjadi ikatan-ikatan ya, cukup keluarkan saja. Kayunya sudah berwarna hitam, ini sudah berwarna hitam. Nah, berarti sudah siap digunakan. Nah, ini sudah berwarna hitam sekali, hitam pekat. Nah ini potongan kayu yang 2 meteran. Ya, yang terpanjang ini potongan 4 meter. Nah, ini potongan 4 meter. Ini 3 meter. Nah, ini bisa dilihat bentuk kayunya dan airnya yang sudah sangat pekat sekali. Ini kayu yang sudah dikeluarkan. Tuh. Yang masih di dalam banyak sekali. Ya, ini ada ratusan potong kayu dengan berbagai macam ukuran. Karena papi memotong 2 pohon. Ya, 2 pohon langsung papi jadikan 1 kolam. Cepat kering dan cepat tuntas. Nanti kalau sudah kering, kayu bisa digunakan lagi. Nah, ini kebetulan ada base semacam ini yang berasal dari cor-coran semen dan pasir, maka akan papi manfaatkan untuk mengeringkan